Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita selalu diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahi tsumma alhamdulillah. Tak henti-hentinya kita selalu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya kepada kita yang kita tak akan pernah bisa untuk menghitungnya. Maka patutlah bagi kita untuk selalu mensyukurinya. Allah berikan kepada kita nikmat yang sangat mahal, yaitu kesehatan, dan ada lagi nikmat yang lebih besar daripada itu, yaitu nikmat iman dan Islam, yang semoga Allah tetapkan iman dan Islam kita sampai akhir hayat nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tetapi tahukah kita sesungguhnya ada nikmat yang paling besar dari dua yang tersebut itu? Tak lain tak bukan, nikmat tersebut ialah dilahirkan dan diutusnya junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Karena tanpa adanya beliau, mungkin kita tak akan menjadi orang Islam dan orang yang beriman. Maka sewajarnya lah selalu kita ucapkan salawat dan salam kepada beliau dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Allah berikan nikmat iman Islam kepada kita. Allah berikan kita nikmat kesehatan. Bahkan Allah berikan kita nikmat rasa, yang dengan rasa ini kita bisa menikmati bagaimana yang namanya panas, dingin, gatal, sakit, enak, dan lain-lain. Begitu pula kita tahu bagaimana itu pahit, manis, asam, pedas, dan juga asin. Yang semua itu bisa kita nikmati karena adanya rasa. Kita ambil satu contoh rasa, yaitu asin. Berbicara masalah rasa asin pasti identik dengan garam. Ada sebuah cerita menarik tentang asal-usul dari kejadian garam. Qila inna Ibrahim sallallahu alaihi wasallam arada an yaj'ala li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dhiyafatan ila yaumil qiyamah. Dikatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam beliau berkeinginan untuk menjamu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Inilah keinginan Nabi Ibrahim alaihi salam. Faqala Allah Ta'ala innaka la taqdiru ala dhalik. Kemudian Allah berfirman, engkau tak akan mampu melakukan hal itu wahai Ibrahim. Faqala ilahi anta a'lamu bihali wa qadirun ala ijabati su'ali. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, wahai Tuhanku, engkau lebih tahu dengan keadaanku serta kuasa untuk mengabulkan permintaanku. Fastajaba lahu, lalu Allah mengabulkan permintaan beliau. Fa'amara Jibril an ya'tiya ilaihi bikaffin min kafuril jannah wa yas'adu bihi ila jabali Abi Qubais wa yanfukhuhu fil jawi. Maka Allah perintahkan kepada malaikat Jibril untuk mengambil segenggam kapur dari syurga dan membawanya naik ke gunung Abi Qubais, kemudian meniupkannya ke angkasa. Fafa'ala dzalika fantashara fil ardi. Setelah kapur tersebut ditiupkan oleh malaikat Jibril ke angkasa, lalu kapur dari syurga itu pun menyebar ke bumi. Fakullu mawdi'in waqa'a fihi minhu syai'un shara milhan ila yaumil qiyamah. Dan setiap tempat yang terjatuhi kapur tersebut, maka rasanya pun menjadi asin atau menjadi garam sampai hari kiamat. Fajami'ul milhi fil ardi min dhiyafati Ibrahim alaihi salam. Maka semua garam yang ada di penjuru bumi ini adalah suguhan dari Nabi Ibrahim alaihi salam kepada seluruh umat manusia. Itulah kisah dari asal-usul kejadian garam. Kalau bicara masalah rasa, ada rasa yang memang harus kita rasakan, seperti rasa yang sudah kita sebutkan di atas, yang fisiknya, yang sifatnya mengarah kepada fisik atau zahir. Akan tetapi lebih dari itu, ada rasa yang walaupun kita seakan memilikinya, tetapi kita tidak boleh merasakan keberadaannya, yang mengarah kepada urusan hati, yang mana urusan hati ini memang sedikit agak berat, karena hati adalah raja dari setiap anggota tubuh kita. Ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Ingatlah, sesungguhnya di dalam jasad itu terdapat segumpal daging, yang apabila segumpal daging itu baik, maka baik pula seluruh jasad. Namun apabila segumpal daging itu rusak, maka rusak pula lah seluruh jasad. Perhatikanlah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Kalau engkau ingin mendapatkan seseorang, maka sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah.
Kita sebagai manusia harus mengetahui dan hendaknya selalu menyadari bahwa sifat asli dari makhluk yang bernama manusia ini ada 4 macam dan tidak akan hilang sifat itu dalam keadaan apapun. Mirip sifat huruf yang asli kah? Ya pokoknya itulah. Nah jadi ada 4 sifat asli manusia itu yang tidak akan hilang yang 4 ini sampai kapanpun. Pertama sifat hina, yang kedua fakir, yang ketiga bodoh, yang keempat lemah. Inilah 4 sifat asli daripada manusia. Inilah sifat yang wajib kita ketahui dan selalu kita sadari agar tidak terinfeksi oleh penyakit-penyakit hati yang kalau terkena maka sakitnya akan sampai ke mati. Sifat asli manusia yang pertama ialah hina. Maka janganlah kita merasa mulia sekalipun andai pada zahirnya semua orang memuliakan kita. Apalagi kada juga. Jangan sekali-kali kita merasa mulia. Bagaimana kita mau merasa mulia? Lihat proses kejadian kita. Awalnya dari setitik air yang hina, akhirnya menjadi bangkai. Kemana-mana di dalam perut kita selalu membawa kotoran. Lantas apa yang mau kita sombongkan? Jangan suka kalau dipuji, jangan marah kalau dicaci. Pujian tak membuatnya tinggi hati dan cacian tak membuatnya sakit hati. Janganlah mahu disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, sebelum masa keranda diusung. Sadarlah diri, tahu diuntung, sebelum masa keranda diusung. Intinya dipuji dicaci itu baginya sama, tak ada beda. Itu yang pertama. Kemudian sifat asli manusia yang kedua ialah fakir. Maka janganlah kita merasa kaya walaupun andai zahirnya kita memiliki segalanya, karena yang kaya itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma. Apa-apa yang ada di langit, apa-apa yang ada di bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, hakikatnya semua adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada hakikatnya manusia tak memiliki apa-apa. Yang kaya itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, sang pemilik segalanya. Terus, apa yang mau kita banggakan? Apa saja fasilitas yang kita miliki? Rumah, mobil, harta, uang, jabatan, dan apapun itu, hakikatnya hanyalah sebuah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 2 macam yang harus kita lakukan terhadap sebuah titipan. Yang pertama, yang namanya titipan itu harus kita jaga sebaik mungkin. Harus kita jaga dengan baik. Kemudian yang kedua, yang namanya titipan itu tidak boleh membuat kita sombong. Makanya kalau kita mau hidup kita enjoy, kalau hidup kita mau tenang, tirulah tukang parkir. Lihat tukang parkir, walaupun motor, mobil berjejer, yang mewah dan yang mahal-mahal, tapi mereka tak pernah sombong. Kenapa? Ya emang itu mobil orang, apa yang mau disombongkan? Terus menjelang sore atau malam hari, mobil, motor yang mewah-mewah, yang mahal-mahal tadi, permisi satu persatu diambil orang, mereka juga tak sakit hati. Kenapa? Ya emang bukan punya mereka. Nah, kenapa tukang parkir bisa begitu? Mobil mewah tak bikin sombong, mobil pergi habis tak sakit hati. Satu saja kuncinya, karena mereka sadar bahwa semua itu hanyalah titipan, bukan miliknya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sifat asli manusia yang ketiga ialah bodoh. Sekalipun zahirnya ia pintar, hakikatnya tetap bodoh. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan tidaklah kamu diberikan ilmu pengetahuan melainkan sangat sedikit. Seperti sebilah jarum yang dicelupkan ke laut, diangkat, maka berapakah air yang menempel di jarum tersebut dibandingkan dengan air laut yang tersisa itu sendiri? Tak ada apa-apanya. Ulun ingat kisah guru bahari. Ujar sidin ngesahkan guru Saman. Guru Saman mengajar di kelas di Darussalam. Lalu ada seorang murid yang pintar luar biasa. Ditakuni sidin nahu macam-macam, ya kah? Ditakuni macam-macam, sudah nahunya didapat terus. Jaka syahidnya, hukumnya, sebabnya, kenapa? Hukum, mahal, lesh, amil, alamat, semuaan dapat pokoknya, ya kah?
Nah, pahabisan ujar sidin guru saman itu menakuni. Anu pangnang jar sidin. Bulu katiak nyawa berapa? Nah itu maka guru ayatinya ulun kada tahu am. Han jar sidin ujar guru saman. Ya kah? Merasa alim lah, merasa pintar lah, merasa hebat lah. Sedang nang di awak saurang aja kada tahu. Berarti bungulnya nang ai sidin. Han, iya kah? Artinya sidin tuh menanamkan supaya kita ini jangan bersifat sombong, jangan merasa alim, jangan merasa tahu, jangan merasa pintar. Dasar bujur, di awak kita aja kada tahu, jadi mau disambati orang bungul, jangan sarik ya sidin. Memang bungul, kada tahu di awak kita aja kada tahu bulu ketiak, apalagi di awak orang, apalagi di hati orang makin nyai. Iya kah? Kan? Jadi jangan sarik dipadakan orang bungul, apalagi pina bungul aja, pinanya aja kada bungul bujur. Jangan sarik dasar bungul kita nih manusia ya kah? Yang alim tuh Allah Ta'ala aja. Nah itu yang ketiga. Kemudian sifat asli manusia yang keempat, yang terakhir ialah lemah. Yakinlah sesungguhnya kita semua manusia ini memiliki sifat lemah. Kalau sekarang kita masih sehat, apapun yang kita mau kita kerjakan bisa. Kita mau mengerjakan, kita mau menggerakkan anggota badan kita bebas, yang mana saja bisa. Mata bisa berkedip, hidung bisa bergerak-gerak, tangan bisa diangkat, batis bisa melangkah, kepala bisa digoyangkan, dan lain sebagainya. Kenapa semua itu bisa kita lakukan? Tak lain, tak bukan. Semua itu karena pertolongan Allah. Tetapi coba kita lihat, ada saudara kita yang sedang sakit. Mereka terkadang ingin berjalan tapi tak bisa. Jangankan berjalan, sedangkan mengangkat tangan saja tak bisa. Kenapa? Karena Allah tidak menolongi mereka. Disitulah nampaknya sifat lemah kita sebagai manusia tanpa pertolongan dari Allah Ta'ala. Oleh sebab itu, kita akui kelemahan kita dengan ucapan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, melainkan dengan pertolongan Allah semata. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing hati kita untuk selalu ingat dengan pertolongannya, dengan segala karunia-Nya kepada kita, sehingga jangan sampai kita merasa yang harusnya tak boleh kita rasa. Rasa bungas, rasa alim, rasa sugih, rasa hebat, rasa kuat, rasa mulia, rasa pintar. Percaya diri itu baik, tetapi sadar diri itu jauh akan lebih baik. Banyak orang yang merasa pintar, hanya sedikit orang yang pintar merasa. Janganlah selalu merasa, jagalah selalu rasa itu, karena rasa tak pernah bohong. Mie sedap. Semoga ada barokah dan manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.